Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tetap masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita terbebas dari virus COVID-19. Anak-anak sekalian, ini pertemuan pertama kita untuk kelas 10, khususnya AKL kelas 10 AKL dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk pembelajaran matematika ini, anak sekalian perlu persiapkan adalah buku tulisnya, pulpen, jadi satu buku untuk pencatatan, satu buku untuk mengerjakan latihannya. Nah, anak sekalian, untuk materi kelas 10 ini merupakan materi pengayaan yang dipelajari dari SD sampai dengan SMP. Dan ini saya ulangi kembali, ini tentang menyangkut bilangan. Kompetensi dasarnya itu memecahkan masalah berkaitan dengan konsep operasi bilangan real. Kemudian keterampilannya menerapkan operasi pada bilangan real. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu menyebutkan macam-macam bilangan real, menyatakan bilangan real dalam bentuk himpunan, menyelesaikan operasi pada bilangan bulat, menyelesaikan operasi pada bilangan pecahan, menyelesaikan operasi pada bilangan desimal. Kemudian yang terpenting adalah mengaplikasikan persen pada masalah program kalian. Kemudian menerapkan operasi itu pada bilangan real dalam menyelesaikan masalah pada program kalian. Konsep bilangan real artinya bilangan adalah konsep matematika untuk pecahan dan pengukuran. Jadi bilangan itu dipakai untuk melakukan pencacahan atau pengukuran atau penghitungan dari suatu benda atau objek. Konsep bilangan adalah sudah berkembang dari tahun ke tahun, dari bilangan 0, negatif, rasional, irasional, dan kompleks. Inilah macam-macam bilangan. Lambang bilangan adalah dalam bentuk angka. Bilangan bisa dikatakan bersifat abstrak, tapi dapat memberikan banyak suatu kumpulan benda. Nah, konsep bilangan terus macam-macam bilangan yang kini berguna dalam hitungan matematika. Sekarang, macam bilangan real pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli merupakan bilangan yang sering kita gunakan, seperti untuk menghitung banyaknya pengunjung dalam suatu pertunjukan seni atau banyaknya tamu yang menginap di suatu hotel tertentu. Bilangan asli sering pula disebut sebagai bilangan natural, karena secara alamiah kita mulai menghitung dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Namanya bilangan asli. Nah, bilangan asli dapat digolongkan menjadi bilangan genap. Nah, bilangan genap ini konsepnya adalah suatu bilangan yang habis dibagi dua. Nah, anggota himpunannya biasa disimbolkan seperti ini. Jadi bilangan genap anggotanya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli yaitu bilangan asli yang tidak habis dibagi dua. Anggota himpunannya biasa disimbolkan seperti ini. Jadi anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian selain bilangan genap dengan bilangan asli yang merupakan juga bilangan genap dengan bilangan ganjil, yang merupakan juga himpunan bilangan asli adalah bilangan prima. Itu bilangan asli memiliki dua faktor, hanya satu dan dirinya sendiri. Jadi itu definisinya bilangan prima. Anggota himpunannya bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, ini bilangan asli. Jadi bagian dari bilangan asli. Jadi bilangan asli terdiri dari bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Kemudian ada disebut dengan bilangan caca. Bilangan caca disimbolkan dengan huruf C. Anggotanya terdiri dari bilangan caca dinyatakan dengan jadi mulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sebenarnya bilangan asli ditambah dengan 0 menjadi bilangan caca. Bilangan bulat adalah himpunan antara himpunan bilangan caca dan himpunan bilangan bulat negatif. Jadi ada bulat negatif, ada bulat positif. Nah, bilangan ini dilambangkan dengan huruf B. Anggotanya terdiri dari bilangan bulat dinyatakan dengan sebagai berikut. Jadi mulai dari titik-titik min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Jadi maksudnya ini masih ada angka di sebelah kiri, masih ada angka di sebelah kanan, tetap terbatas. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah sistem bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi kalau bilangan rasional itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Maksudnya macam-macam bilangan. Bilangan rasional seperti penjelasan di atas, bilangan rasional adalah sistem bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dan A. Misalnya 1, 2, 5, 0, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan rasional. Nah, bilangan irasional adalah sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, jadi tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan, namun dapat ditulis dalam bentuk bilangan desimal. Misalnya bilangan pi, ini juga yang sering kita gunakan dalam menghitung lingkaran, jadi 12 lingkaran dan keliling lingkaran. Ini pi, nilainya itu 3,14159 dan seterusnya. Kemudian dalam logaritma namanya ada bilangan Euler, yaitu 271,828 dan seterusnya. Namanya bilangan Euler. Nah, ini termasuk bilangan irasional. Nah, sekarang berikutnya bagaimana cara membaca dan menulis angka atau terbilang. Nah, ini nanti anak-anakku sekalian, khususnya yang di akuntansi, banyak menemukan hal seperti ini. Membaca angka maka harus dimengerti dulu posisi angka tersebut. Nah, sekarang dalam angka itu kan namanya ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan, dan seterusnya. Begitu pula juga ada disebut dengan istilah persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Nah, kita lihat contohnya. Tiga bilangan tersusun sebagai berikut: 1, 2, 3, 4. Jadi ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang bagaimana cara menulisnya dalam bahasa Indonesia dan bagaimana cara menyebutnya. Nah, sekarang angka 4 ini angka 4, namanya satuan. Jadi 4 adalah satuan, jadi 4 satuan. Nah, angka 3 ini, jadi 3 kedua dari kanan, namanya puluhan. Jadi ini 30, jadi 30-an. Nah, angka 2 ini namanya ratusan, jadi ini 200. Jadi angka 1 ini namanya ribuan, jadi ini 1000. Jadi kalau dibaca jadi 1234. Jadi cara bacanya jadi 1234. Nah, sekarang kalau kita tulis, nah, jadi ditulis 1.234. Jadi ini dibaca 1234. Ini cara bacanya. Jadi cara tulisannya dalam bahasa Indonesia jadi 1.234. Jadi bedakan titik dengan koma. Kemudian B 2021. Angkanya, jadi angka 1 ini yang pertama dari kanan, namanya satuan. Angka 2 puluhan, angka 0 adalah ratusan, jadi 0 ratusan. Angka 2 lagi ini adalah ribuan. Jadi kalau dibaca ini berarti 2000, ini tidak dibaca karena 2021. Kalau dibaca 2021. Jadi tulis 2.021 berarti dibaca di 2021. Ini cara bacanya. Kemudian berikutnya 46325. Nah, 5 ini adalah satuan, kembali jadi ini 5 satuan, 2 adalah puluhan, 3 ini adalah ratusan, 6 ini adalah ribuan, 4 ini adalah puluhan ribu. Nah, sekarang kalau kita baca dari bawah, jadi 46.325. 46.325. Nah, cara menulisnya ditulis selalu menggunakan, jadi dipisahkan 33 dari kirinya. Jadi 325 titik baru sini 46. Jadi dibaca 46.325. 46.325. Nah, sekarang bagian D. 64035. Jadi 64035 sama dengan tadi.
Angka 5 satuan, angka 0 puluhan, angka 3 adalah ratusan, angka 0 lagi nih, di sini ada angka 0 berarti 0 ribuan, angka 4 ini adalah 40.000, angka 6 ini adalah ratusan ribu, jadi 600.000. Nah, sekarang dari sini saya sudah bisa dibaca. Jadi 640.000, jadi ini tidak dibaca karena 640.305, jadi tidak terbaca lagi nolnya. Jadi 640.305. Nah, bentuk tulisannya berarti ini 305 jadi 640.305. Cara membacanya jadi 640.305. Nah, sekarang D7032041, jadi sama cara pengingatnya tadi. 1 satuan, jadi angka 4 ini adalah puluhan, angka 0 adalah ratusan, angka 2 adalah ribuan, angka 3 adalah 30.000, angka 0 adalah ini ratusan ribu, angka 7 ini adalah jutaan, berarti 7 juta. Nah, sekarang kalau kita baca ini, jadi ini ada 0, sini ada 0, berarti ini 7.302.000. Nah, ini 30.000. Jadi 7.300.300.300.000 241. 7.320.000. Nah, ini 7.320.041. Kalau ditulis ini seperti ini. Lalu memisahkan angka 3 angka dari kanan. Ini 3 titik 7.032.041. Ini dibaca 7.032.041. Lihat contoh berikutnya. Sekarang menggunakan desimal 6207,25. Nah, ini ada komanya, ada desimalnya. Angka 5 namanya perseratusan. Ini angka 5 perseratusan. 2 angka dari kiri koma. Angka 2 ini 1 angka dari koma berarti 2 per sepuluhan. Nah, 7 tetap menjadi satuan, 0 adalah puluhan, 2 adalah ratusan, 6 adalah ribuan. Jadi kalau dibaca ini, jadi 6.207,25. Jadi tidak dibaca lagi ini pernya pecahannya. Itu dibaca ya, cara bacanya 6.207,25. Jadi jangan kita sebut 25, salah penyebutannya. Jadi tetap disebut sesuai dengan angkanya dan di belakang koma. Jadi 6.207,25. Tulisannya seperti ini, 6.207,25. Kalau dibaca 6.207,25. Sekarang kali ini untuk bagian G-nya 8345620,90. Nah, jadi nolnya ini 0 per seratusan, 9 per sepuluhan, nolnya satuan, 2-nya ini puluhan, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini berarti membacanya ini 8.345.000. Jadi 8.345.620,90. Ditulis 8.345.620,90. Jadi ini kalau desimal ini pakai koma ya, desimal. Jadi untuk misalkan ini pakai titik. Itu bahasa Indonesianya. Dibaca terbilang 8.345.620,90. Jadi jangan disebut 90. Salah, harus 90. Nah, sekarang berikutnya bagaimana menulis angka kalau terbilangnya diketahui. Misalnya ini ya, 231. Nah, bagaimana cara menulis dalam bentuk angkanya?
Nah, berarti ini yang ada adalah jadi ratusan, puluhan. Kemudian ada satuan. Berarti gampang, berarti 200 berarti 200, 2 dulu, baru 3, baru 1. Jadi 231. Caranya, kalau misalnya ini lagi 4.305. Di sini ada ribuannya. 4.000. Nah, ada ratusannya. Nah, tidak ada puluhannya. Nah, berarti 4.305 berarti 4305. Karena tidak ada puluhannya, jadi kasih angka 0. Jadi 4.305 berarti 4.305. Nah, ini kalau ini 6.5.304. Nah, ini 6 juta. Tidak ada ratusan ribunya, tidak ada puluhan ribunya, langsung ada ribuannya. Jadi juta langsung ribu. Nah, berarti 6 juta, tulis 6. Angka nolnya ratusan ribunya 0, ratus puluhan ribunya 0, baru dikasih di angka 5. Kemudian ada ratusnya, berarti 3. Kemudian 0 lagi puluhannya, kemudian satuannya ini 4. Berarti di tulisnya 6.5.304. Oke, ini kalau misalnya ini terbilangnya seperti ini, maka angkanya seperti ini. Jadi 6.5.304. Kemudian terakhir 240,0. Ini gampangnya 240,05. Nah, berarti ini 200, ada ratusan, ada ratus, ada puluhan. Nah, cuma satuannya 0. Karena ini 240,0 berarti 0,05. 240,05. 300.053,0. Nah, 300.053,0 berarti ada ratusan ribunya, tidak ada puluhan ribunya, tidak ada ribuannya, tidak ada ratusannya. Jadi langsung di sini 53, berarti hanya puluhannya dengan satuannya. Nah, 53. Ini ribu ke puluhan. Ratusan ribu ya, ratusan ribu, tidak ada puluhan ribunya, tidak ada ribuannya, tidak ada ini langsung 5 berlangsung puluhan dengan satuannya, berarti 300.053,50 tulisannya seperti ini. Kemudian terakhir 406.000,63. Nah, ini 406.000. Nah, di sini ada ratusannya, ratusan ribunya, 406.000, ada ratusan ribunya, tidak ada puluhan ribunya, yang ada hanya ribuannya, jadi 6.000. Nah, tidak ada puluhannya, tidak ada puluhan, tidak ada satuannya, berarti 00. Tidak ada ratusannya, tidak ada ribuannya, tidak ada satuannya, berarti 406.000,63. Nah, saya kira untuk penyebutan dan penulisan angka dulu untuk pengayaan materi sampai di sini pertemuan kita, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.